Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Widya Syakira dengan NIM 12404061040075 dari program Studi Hukum Pidana Islam semester 4A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi UAS etika profesi hukum, yaitu saya akan menjawab di 16 pertanyaan yang telah diberikan. Pertama, apa yang dimaksud dengan etika profesi hukum dan apa perbedaan etika dan etika? Etika profesi hukum adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi para penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, dan notaris dalam menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, jujur, adil, serta menjaga martabat profesi. Sedangkan etiket merupakan aturan, sopan santun, atau tata krama yang berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, seorang advokat yang membocorkan rahasia klien telah melanggar etika profesi, sementara advokat yang berbicara dengan nada keras pada rekan kerja mungkin melanggar etiket, tetapi belum tentu melanggar etika profesi. Kemudian yang kedua, apa fungsi kode etik profesi hukum? Jadi, kode etik memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pedoman perilaku bagi setiap profesi hukum, menjaga kehormatan dan martabat profesi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjadi dasar pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran. Ketiga, jelaskan makna moralitas beserta faktor penentu dan unsur-unsurnya. Moralitas adalah kualitas seseorang dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan nilai moral yang berlaku. Faktor yang menentukan moralitas antara lain hati nurani, nilai agama, norma hukum, norma sosial, pendidikan, serta karakter pribadi seseorang. Sedangkan unsur-unsur moralitas meliputi adanya pelaku yang bertanggung jawab, adanya perbuatan, adanya kesadaran atau niat, serta adanya penilaian apakah perbuatan tersebut buruk atau baik. Keempat, jelaskan ukuran baik dan buruk beserta contohnya serta hubungan dengan etika. Ukuran baik dan buruk dapat dilihat dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan nilai yang hidup di masyarakat. Contohnya, seorang hakim yang memutus perkara secara jujur tanpa menerima suap merupakan tindakan yang baik karena sesuai hukum dan moral. Sebaliknya, jika seorang hakim menerima suap, itu merupakan tindakan yang buruk karena itu melanggar hukum dan etika. Hubungannya dengan etika yaitu bahwa etika menggunakan ukuran baik dan buruk tersebut sebagai dasar dalam menilai apakah suatu tindakan layak atau tidak untuk dilakukan. Kelima, mengapa terjadi pelanggaran kode etik profesi hukum? Karena pelanggaran kode etik dapat terjadi karena rendahnya integritas, lemahnya pengawasan, penyalahgunaan jabatan, tekanan ekonomi, konflik kepentingan dan pengaruh kekuasaan, kurangnya pemahaman terhadap kode etik, serta lemahnya penegakan sanksi. Kemudian yang keenam, kode etik profesi hakim. Hakim memiliki pedoman berupa kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menekankan prinsip independen, integritas, kejujuran, profesionalisme, dan tidak memihak. Hal-hal yang dilarang antara lain menerima suap atau gratifikasi memihak salah satu pihak yang berperkara, menyalahgunakan jabatan, serta melakukan perbuatan tercela.
merusak kehormatan hakim. Hal-hal yang dilarang antara lain menerima suap atau gratifikasi, kemudian memihak salah satu pihak yang berperkara, menyalahgunakan jabatan, membocorkan rahasia persidangan, serta melakukan perbuatan yang tercela yang merusak kehormatan hakim. Sanksinya dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap sesuai dengan tingkat pelanggaran. Kemudian yang ketujuh, kode etik profesi jaksa. Jaksa wajib bertindak profesional, objektif, independen, dan menjunjung tinggi keadilan. Yang dilarang antara lain menerima suap, menyalahgunakan kewenangan, memihak salah satu pihak, membocorkan rahasia perkara, serta melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik institusi. Sanksinya dapat berupa sanksi administratif, disiplin, pemberhentian, bahkan pidana apabila perbuatannya merupakan tindak pidana. Kedelapan, ada kode etik profesi advokat. Advokat wajib menjaga kehormatan profesi, menjaga kerahasiaan klien, bertindak jujur, independen, dan memberikan pembelaan secara profesional. Yang dilarang diantara lain adalah menelantarkan kepentingan klien, membocorkan kerahasiaan klien, memberikan keterangan yang menyesatkan pengadilan, menjanjikan kemenangan perkara, maupun melakukan praktik yang merendahkan profesi. Sanksinya dapat berupa teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari organisasi advokat. 9. Ada kode etik profesi kepolisian. Anggota Polri wajib menjunjung tinggi profesionalitas, melindungi masyarakat, dan menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab. Yang dilarang antara lain melakukan penyalahgunaan wewenang, melakukan kekerasan tidak sah, menerima suap, dan melakukan diskriminasi serta menyalahgunakan senjata atau jabatan. Sanksinya dapat berupa sanksi etik, sanksi disiplin, sanksi mutasi, demosi, pemberhentian tidak dengan hormat, bahkan pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Ke-10 ada kode etik profesi notaris. Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, menjaga kerahasiaan akta, serta memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dilarang diantara lain membuka rahasia akta tanpa alasan yang sah, membuat akta yang bertentangan dengan hukum, bekerja di luar wilayah kewenangannya, serta melakukan promosi yang tidak sesuai dengan kode etik. Sanksinya dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan notaris. 11. Ada perbedaan pendekatan hakim, aliran realisme hukum, dan positivisme hukum. Hakim yang beraliran positivisme hukum lebih berfokus pada penerapan undang-undang secara tertulis. Selama aturan sudah jelas, maka hakim wajib menerapkannya. Sedangkan hakim yang beraliran realisme hukum mempertimbangkannya dengan kondisi sosial, rasa keadilan masyarakat, serta dampak keputusan terhadap kehidupan masyarakat. Jadi putusannya tidak dipatokkan pada bunyi undang-undang, tapi juga memperhatikan kenyataan yang terjadi. Ke-12, mengapa profesi hukum bukan profesi yang bebas nilai? Profesi hukum tidak bebas nilai karena setiap tindakan penegak hukum harus mencerminkan kejujuran, keadilan, kemanusiaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penegak hukum bukan hanya mengejar kepastian hukum, tapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. 13. Kewajiban advokat terhadap klien berdasarkan pasal 6 huruf A Undang-Undang Advokat dan sanksi penelantaran klien. Advokat wajib membela dan menjalankan kepentingan klien secara bersungguh-sungguh, profesional, bertanggung jawab, serta tidak menelantarkan perkara yang telah dipercayakan kepadanya. Apabila advokat dengan sengaja menelantarkan kepentingan klien, maka ia dapat dikenai sanksi organisasi
berupa teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat-belas, prinsip kerahasiaan hubungan advokat dengan klien atau privilege communication. Advokat wajib merahasiakan seluruh informasi yang diperoleh dari klien, baik selama maupun setelah hubungan hukum berakhir. Namun, terdapat pengecualian, misalnya apabila undang-undang secara tegas mewajibkan pengungkapan informasi tertentu atau apabila diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sangat serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ke-15, batasan etis promosi jasa hukum di media sosial. Advokat boleh memperkenalkan identitas dan layanan profesionalnya secara wajar, tetapi tidak boleh membuat iklan yang secara berlebihan menjanjikan kemenangan perkara, menjelekan advokat lain, memanfaatkan penderitaan klien sebagai promosi, ataupun menggunakan identitas dan rahasia klien tanpa izin. Sampai kepada penjelasan ke-16, penjelasan terakhir dari saya, apakah standar pelayanan advokat berbeda antara perkara prodeo dan perkara berbayar? Jawabannya tidak berbeda. Advokat tetap wajib memberikan pelayanan hukum yang profesional, jujur, sungguh-sungguh, dan berkualitas, baik kepada klien yang membayar honorarium maupun kepada klien yang prodeo atau tidak mampu. Perbedaan hanya terletak pada adanya pembayaran jasa, bukan pada kualitas pembelaan yang diberikan. Sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa etika profesi hukum merupakan pedoman moral yang sangat penting bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya. Keberadaan etika dan kode etik bukan hanya untuk mengatur perilaku para profesional hukum, tapi juga untuk menjaga kehormatan profesi, melindungi hak masyarakat, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Setiap profesi hukum, baik hakim, jaksa, advokat, kepolisian, maupun notaris memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Meskipun masing-masing memiliki aturan yang berbeda sesuai dengan tugasnya dan kewenangannya, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum secara jujur, adil, profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Apabila kode etik tersebut dilanggar, maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari profesinya, bahkan dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, penegakan hukum juga tidak cukup hanya berpegang pada aturan tertulis. Seorang penegak hukum harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Oleh karena itu, profesi hukum bukanlah hanya suatu profesi yang bebas nilai, melainkan profesi yang harus selalu menjunjung tinggi nilai moral, etika, kejujuran, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Sebagai mahasiswa hukum, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menerapkan nilai etika sejak sekarang. Ilmu hukum yang tinggi tidak akan memberikan manfaat apabila tidak disertai dengan integritas dan moralitas yang baik. Sebaliknya, penegak hukum yang berintegritas akan mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada masyarakat serta menjaga wibawa hukum di Indonesia. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi mengenai etika profesi hukum ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya etika, moralitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi hukum di masa yang akan datang. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada materi etika profesi hukum. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.